selamat datang di video pembelajaran kelompok kami, yaitu kelompok 4, Program Studi Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Samudra. Kali ini kami akan membawakan materi yang berjudul deret pangkat, deret Taylor dan Maclaurin, diferensiasi dan integrasi deret pangkat. Sebelumnya, kami membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dengan Ibu Nurfiana SPD MP.Mat. Baik, langsung saja kita masuk ke videonya. Perkenalkan, nama saya Amanda Syarani dengan NIM 24060101014. Kali ini saya membawakan materi pertama, yaitu tentang deret pangkat. Jadi, definisi deret pangkat adalah sebuah deret yang mempunyai bentuk A0 ditambah A1X ditambah A2X kuadrat ditambah titik-titik sehingga X-nya akan terus meningkat pangkatnya. Maka dari itu, bisa dibilang menjadi sigma infinity N sama dengan 0 AN X pangkat N, yang dimana A0, A1, A2 merupakan konstanta. Dinamakan deret pangkat power series di dalam X. Pada umumnya, deret pangkat ini konvergen untuk X mutlak kurang dari R dan divergen untuk X mutlak lebih dari R, yang dimana konstanta R disebut jari-jari konvergensi dari deret tersebut. Kalau untuk X mutlak sama dengan R, deret tersebut itu dapat konvergen dan dapat juga divergen. Nah, jadi biasanya konvergen itu kalau X mutlaknya lebih kecil dari R, kalau divergen itu jika X mutlak lebih dari R. Berikutnya yaitu teorema deret pangkat. Jadi ini dibuat singkat agar mudah dipahami. Yang pertama, teorema 1. Sebuah deret pangkat konvergen uniform dan konvergen mutlak di dalam setiap interval yang terletak seluruhnya di dalam interval konvergensinya. Nah, jadi akan konvergen uniform dan juga akan konvergen mutlak dalam setiap interval yang ada di interval konvergensinya. Lalu teorema yang kedua yaitu sebuah deret pangkat dapat didiferensialkan atau diintegralkan suku demi suku pada sebarang interval yang terletak seluruhnya di dalam interval konvergensinya. Juga jumlah dari deret pangkat konvergen kontinu di dalam sembarang interval yang terletak seluruhnya di dalam interval konvergensinya. Jadi, juga itu jumlah dari deret pangkat konvergen itu akan kontinu dalam sembarang interval yang terletak di dalam interval konvergensinya, begitu. Yang lebih menentukan itu adalah ini, teorema 3 atau disebut teorema Abel, yaitu bila sebuah deret pangkat itu konvergen sampai ke sebuah titik ujung, maka interval konvergensi uniformnya juga akan membentang sampai mengikut sertakan titik ujung ini. Lalu ada teorema 4 yaitu teorema limit Abel. Jadi, jika sigma AN X pangkat N konvergen di X sama dengan X0 yang merupakan titik di dalam atau di ujung interval konvergensinya, maka bisa dibuat menjadi limit X menuju X0 sigma infinity N sama dengan 0 AN X pangkat N sama dengan sigma infinity N sama dengan 0 limit X menuju X0 AN X pangkat N sama dengan sigma infinity N sama dengan 0 AN X0 pangkat N. Jadi berikutnya yaitu operasi deret pangkat. Untuk operasi deret pangkat ini misalnya, sigma AN X pangkat N dan sigma BN X pangkat N dapat dijumlahkan dan dikurangkan suku demi suku, yang dimana masuk semua ke dalam X yang termasuk pada interval-interval konvergensinya. Sigma AN X pangkat N dan sigma BN X pangkat N dapat juga dikalikan menjadi sigma CN X pangkat N, yang dimana CN sama dengan A0BN ditambah A1BN dikurang 1 ditambah A2BN dikurang 2 ditambah seterusnya ditambah ANB0. Hasilnya berlaku di dalam semua X di dalam interval konvergensi bersama dari kedua deret pangkat tersebut. Jadi kira-kira begitu hubungannya dari sigma ANXN dan sigma BNXN terhadap sigma CNX pangkat N. Nah, untuk cari-cari konvergenan deret pangkat, jadi setiap deret pangkat sigma infinity N sama dengan 0 AN Z dikurang C pangkat N terdapat bilangan tunggal, yaitu rho, yang dimana rho berada di antara 0 sampai dengan infinity, yang dinamakan jari-jari kekonvergenan deret yang memenuhi sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, jika rho sama dengan 0, maka deret sigma infinity N sama dengan 0 AN Z dikurang C pangkat N konvergen di Z sama dengan C dan divergen di Z tidak sama dengan C. Nah, untuk yang kedua, jika rho berada di antara 0 hingga tak hingga, maka deret sigma infinity N sama dengan 0 AN Z dikurang C pangkat N itu konvergen mutlak untuk setiap Z, dengan Z dikurang C mutlak lebih kecil dari rho, dan divergen untuk setiap Z dengan Z dikurang C mutlak lebih besar dari rho. Dan yang terakhir, jika rho sama dengan infinity, maka deret sigma infinity N sama dengan 0 AN Z dikurang C pangkat N konvergen mutlak untuk setiap Z.
Lalu kita lanjut ke contoh soal deret pangkat. Tentukan daerah konvergensi dari deret pangkat sigma infinity n sama dengan 0, 1 per n, z pangkat n. Kita misalkan an itu sama dengan 1 per n. Jadi an ditambah 1 sama dengan 1 per n ditambah 1. Lalu kita cari rho-nya, yaitu rho sama dengan limit n menuju tak hingga an per an ditambah 1 mutlak. Lalu kita dapat hasilnya limit n menuju tak hingga 1 per n per 1 per n ditambah 1 mutlak. Lalu dapat kita hasilkan menjadi limit n menuju tak hingga n ditambah 1 per n mutlak sama dengan 1. Jadi kekonvergenannya adalah sigma infinity n sama dengan 0, z pangkat n per n konvergen pada z mutlak lebih besar dari 1. Kalau deretnya z sama dengan 1, maka deretnya bisa dibilang menjadi deret harmonis. Atau juga bisa dibilang menjadi deret divergen. Perkenalkan, nama saya Fajar Al-Hafiz dengan NIM 240601005. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang deret Taylor. Terima kasih. Deret Taylor adalah representasi sebagai fungsi sebagai jumlah tak hingga dari turunan-turunan fungsi tersebut. Digunakan untuk mendekati nilai fungsi non-linear. Untuk umumnya, jadi kita jumlahkan semua suku mulai dari n 0 terus naik. Setiap suku itu bentuknya turunan ke n dari f titik a dibagi n faktorial dikali selisih x kurang a pangkat n. Fungsi fx direpresentasikan sebagai deret tak hingga. Supaya suatu fungsi bisa didekati pakai deret Taylor, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Pertama, fungsi itu harus bisa diturunkan sebanyak-banyaknya di titik x sama dengan a. Jadi harus punya turunan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Kedua, fungsinya juga harus kontinu di sekitar titik a. Kalau dia bisa terus diturunkan, otomatis dia juga kontinu. Yang ketiga, fungsi itu harus analitik di titik a. Maksudnya nilai fungsi itu harus sama dengan jumlah deret Taylor-nya di sekitar titik a. Dan yang terakhir, deret Taylor ini cuma convergent alias valid kalau x-nya masih dalam radius tertentu dari A. Jadi selama nilai x-nya masih dalam jarak r dari A, kita masih bisa pakai deretnya. Kita ke contoh soalnya. Kita mulai dari contoh pertama. Misalnya, kita punya fungsi fx sama dengan e pangkat x, dan kita mau cari deret Taylor-nya di titik 0. Karena semua turunan dari x, e pangkat x tetap e pangkat x, maka kalau kita hitung di 0, hasilnya selalu 1. Jadi, untuk deret Taylor-nya bisa ditulis sebagai jumlah dari x pangkat n dibagi faktorial dari n sama dengan 0 sampai tak hingga. Kalau kita tulis bentuk awalnya, 1 tambah x kuadrat per 2 faktorial, dan seterusnya. Deret ini berlaku untuk semua nilai x, karena radius konvergensinya tak hingga. Perkenalkan, nama saya Cik Salama, saya dari Prodi Matematika FMIPA dengan NIM 240601001 dengan pembahasan yaitu materi tentang Maclaurin. Deret Maclaurin ini didefinisikan sebagai deret Taylor yang berpusat pada titik 0. Deret Maclaurin merupakan kasus khusus dari deret Taylor, yaitu deret Taylor dengan fungsi yang diekspansi di sekitar C sama dengan 0. Deret Maclaurin biasa disebut juga dengan deret Taylor baku. Begitu. Nah, jadi di sini ada formula deret Maclaurin. Deret Maclaurin sama dengan F0 ditambah F absen 0 per 1 faktorial dikali X ditambah turunan kedua 0 per 2 faktorial dikali X pangkat 2 ditambah turunan 3 0 per 3 faktorial dikali X pangkat 3 ditambah kemudian dan seterusnya. Begitu. Kita lanjut ke soalnya. Deret Maclaurin untuk cos X. Di sini fx-nya sama dengan 0 karena seperti penjelasan sebelumnya, ya kan? Karena Maclaurin itu berpusat pada titik 0, jadi f-nya itu sama dengan 0. Nah, di sini yang pertama-tama kita cari dulu turunan fungsinya. Nah, jadi fx-nya itu sama dengan cos X. Nah, itu berarti kita ganti menjadi 0 ya. Berarti cos 0 sama dengan 1. Begitu juga dengan f absen X sama dengan min sin X. Nah, jadinya min sin 0 sama dengan 0. Turunan keduanya yaitu min cos X. Nah, jadi min cos 0 sama dengan min 1. Kemudian turunan ketiganya yaitu jadinya sin X. Nah, sin 0 berarti sin 0 sama dengan 0. Kemudian turunan keempatnya yaitu cos X. Berarti cos 0 sama dengan 1, begitu ya. Jadi, di sini kita pakai formula deret Maclaurin. Formula deret Maclaurin sama dengan F0 ditambah F absen 0 per 1 faktorial. Kemudian dikali X ditambah turunan kedua 0 per 2 faktorial dikali X pangkat 2 ditambah turunan ketiga 0 per 3 faktorial dikali X pangkat 3 ditambah turunan keempat 0 per 4
faktorial dikali X 4 dan seterusnya. Jadi, deret Maclaurin untuk dia cos X, ya kan? Biar mudah, catat dulu konstantanya. Jadi, sama dengan 1 ditambah 0 per 1 faktorial dikali X ditambah min 1 per 2 faktorial X pangkat 2 ditambah 0 per 3 faktorial dikali X pangkat 3 ditambah 1 per 4 faktorial dikali X pangkat 4 ditambah dan seterusnya. Nah, itu masih panjang ya sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Kemudian langsung kita hasilkan aja. Jadi hasilnya sama dengan 1 dikurang X pangkat 2 per 2 faktorial ditambah X pangkat 4 per 4 faktorial dikurang X pangkat 6. Nama saya Wanda Rizky Padilla Sirait dengan NIM 240601009. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi diferensiasi dan integrasi deret pangkat. Kita ke materi berikutnya, yaitu tentang diferensiasi dan integrasi deret pangkat. Diferensiasi dan integral deret pangkat adalah operasi penting dalam kalkulus yang memampukan kita untuk berproses dan mengaplikasikan deret pangkat, yang dimana sering kita sebut fungsi yang dinyatakan sebagai deret tak hingga. Nah, di sini kita dapat melihat, tetapi kita langsung saja ke teoremanya. Nah, teoremanya itu misalkan deret pangkat batas atas tak hingga dan batas bawah K sama dengan 1 dikali AK X pangkat K, yang dimana kita cari konvergennya itu lebih kecil dari min R, lebih kecil dari X, dan lebih kecil dari R. Jika diambil fungsi fx-nya, kita definisikan sebagai berikut. Nah, di situ kita dapat melihat. Nah, di sini teorema ini menyatakan bahwa suatu fungsi yang didefinisikan dengan deret pangkat berkelakuan mirip polinomial yang kontinu. Seperti yang digambar tersebut, ada rumusnya. Nah, bahkan dari diferensial pada interval konvergennya. Interval dan integral dan diferensial dapat diambil suku demi suku. Nah, langsung saja ke misalkan fungsi fx didefinisikan sebagai fx sama dengan sigma batas atas hingga dan batas bawah K sama dengan 0 dikali X pangkat K per K faktorial dikali X dari himpunan R. Nah, di sini kita buktikan yaitu fx sama dengan E pangkat X. Lalu kita konvergenkan pada pada setiap bilangan real X. Jadi di situ kita dapat melakukan diferensial suku demi suku sebagai berikut. Nah, di situ turunan dari fx sama dengan sigma batas atas hingga dan batas bawah K sama dengan 0 dikali X pangkat K per K faktorial dikali X pangkat K min 1. Lalu 1 tambah 2X per 2 faktorial tambah 3X per 3x kuadrat per 3 faktorial tambah 4x pangkat 3 per 4 faktorial tambah seterusnya. Nah, lalu di sini kita anggap hilang faktorial. Kenapa? Karena kan di sini kita udah melakukan diferensialnya. Nah, 1 tambah x tambah x kuadrat per 2 tambah 3x tambah x pangkat 3 per 3 sampai seterusnya, yang dimana hasilnya itu sigma batas atas hingga dan batas bawah K sama dengan 0 sama dengan fx. Jadi diperolehlah hasil dari turunan fx sama dengan fx. Nah, fungsi dengan derivatif sama dengan aslinya tidak lain adalah fx sama dengan ce pangkat x. Dengan c nilai ialah konstantanya, dengan mengambil x sama dengan 0 maka diperoleh fx sama dengan 1, dan di lain pihaknya berlaku f0 sama dengan ce pangkat 0 sama dengan c. Jadi diperolehlah c sama dengan 1, maka disimpulkan fx sama dengan e pangkat x. Nah, langsung saja kita ke penyelesaian. Di sini kita mempunyai fx sama dengan sigma batas atas hingga dan batas bawah K sama dengan 1 dikali x pangkat K per K faktorial sama dengan x tambah x kuadrat per 2 tambah x pangkat 3 per 3 tambah seterusnya. Diperhatikan, langsung kita perhatikan untuk mencari min 1 lebih kecil dari x dan x lebih kecil dari 1 dari deret geometri. Yang dimana kita itu awalannya kita konvergenkan menjadi 1 tambah x kuadrat tambah x pangkat 3 dengan hasil 1 per 1 min x. Dengan mengintegrasikan pada kedua ruas kesamaan ini diperoleh integral 1 dikali x kuadrat tambah x pangkat 3 tambah seterusnya dikali dx sama dengan integral 1 per 1 min x. Lalu yang dimana x-nya itu tambah x kuadrat per 2 tambah x pangkat 3 per 3 tambah x pangkat 4 per tambah seterusnya tambah CL, dan menghasilkan yaitu min ln min x tambah c kuadrat. Dengan mengambil C1 sama dengan C2 sama dengan 0 maka terbukti yaitu hasilnya min ln 1 min x. Terima kasih. Sekian video pembelajaran dari kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.